Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan Fihi ma Fihi bagian 48 halaman 294 sampai halaman 295. Baik, langsung saja. Bismillah. Dikatakan bahwa pasca wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu tidak akan turun lagi kepada manusia. Apa alasan tidak akan turun lagi? Sesungguhnya wahyu masih terus turun, meski tidak lagi disebut sebagai wahyu. Seperti yang pernah disinggung oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, orang mukmin memandang dengan cahaya Allah. Ketika dia melihat dengan cahaya Allah, ia akan melihat segalanya, yang pertama dan yang terakhir, yang gaib dan yang tampak. Karena bagaimana mungkin sesuatu bisa tersembunyi dari cahaya Allah? Kalau ada sesuatu yang tersembunyi, maka itu bukanlah cahaya Allah. Jadi, esensi dari cahaya itu adalah wahyu, meski ia tidak disebut sebagai wahyu. Baik, di sini kita mempelajari banyak poin. Yang pertama adalah kita mungkin mengira bahwa ketika Kanjeng Nabi itu sudah wafat jasadnya, kemudian malaikat Jibril berhenti menurunkan wahyu. Ternyata tidak. Jadi ketika meskipun Kanjeng Nabi itu sudah wafat jasadnya, wahyu itu tetap turun. Jadi malaikat Jibril tetap bertugas menurunkan wahyu kepada manusia yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Seperti yang pernah disinggung oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, orang mukmin memandang dengan cahaya Allah. Jadi orang mukmin yang disebut oleh Kanjeng Nabi ini merupakan orang mukmin yang benar-benar dipilih oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya orang yang percaya bahwa Allah itu ada, bukan hanya orang yang percaya bahwa Kanjeng Nabi itu adalah utusan Allah. Tapi orang mukmin di sini adalah orang yang sudah mencapai makom keimanan yang sangat tinggi, sehingga dia dalam kesehariannya sudah bisa merasakan bahwa Allah itu hadir, bahwa Allah melihatnya, dan dia meyakini bahwa dia juga menyaksikan Tuhan, sehingga syahadatnya benar-benar dia menyaksikan kehadiran Allah Ta'ala dan kehadiran Kanjeng Nabi di setiap alam di sekitarnya. Jadi orang mukmin yang sudah mencapai makom yang sangat tinggi. Orang mukmin seperti itu memandang dengan cahaya Allah. Jadi sebenarnya mekanisme orang atau manusia bisa melihat berbagai macam dimensi. Contohnya saja dimensi yang awal dan yang akhir, dimensi gaib dan yang tampak. Itu sebenarnya mekanismenya adalah jadi dia manusia ini semua yang ada dalam dirinya, baik itu pikirannya, hatinya, kemudian waktunya, gerak tubuhnya, semuanya terfokus, terpusat pada satu titik, yakni Allah Ta'ala. Ketika jiwanya dan ruhnya sudah naik ke atas, kemudian Allah memberikan sebuah cahaya, menurunkan sebuah cahaya pada pikirannya. Nah, dengan cahaya inilah kemudian manusia ini bisa melihat sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Bukan berasal dari cahayanya sendiri, tapi berasal dari cahayanya Allah. Jadi orang ini melihat sesuatu dari pantulan cahayanya Allah. Sedangkan di dunia ini apa yang tidak tercangkup dalam cahayanya Allah? Nah, itulah mengapa orang-orang yang terpilih itu mereka mampu untuk bisa mengetahui sesuatu yang awal dan sesuatu yang akhir. Artinya beliau tahu tentang sejarah kejadian sebuah sesuatu, dulunya seperti apa, sejarahnya seperti apa, ini keturunannya siapa dan sebagainya. Jadi beliau dengan cahaya Tuhan bisa melihat sesuatu yang awal, begitu juga dengan sesuatu yang akhir. Artinya dengan cahaya Allah, beliau juga bisa melihat sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi di akhir waktu nanti. Itu biasanya beliau dikasih izin untuk bisa melihatnya. Yang gaib dan yang tampak, artinya dengan cahaya Tuhan, jadi manusia tersebut bisa melihat sesuatu yang gaib, sesuatu yang
tidak bisa dilihat oleh mata manusia lain, baik itu alam jin, alam malaikat, alam setan, bahkan dimensi-dimensi lain yang tidak bisa ditembus oleh orang biasa. Itu semua karena apa? Karena dia manusia ini radhiyatam mardiyah, dia ridho, dia meridhokan semuanya pada Allah Ta'ala, kemudian Allah juga meridhoinya. Jadi ada hubungan timbal balik. Nah, inilah orang dengan tingkat keimanan yang sangat tinggi. Kalau ada sesuatu yang tersembunyi, maka itu bukanlah cahaya Allah. Artinya kalau masih banyak sesuatu yang tersembunyi dari diri kita, berarti kita belum diparingi cahaya ilahi. Kita belum diparingi cahaya ilahi yang diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya. Jadi kita masih belum sampai di makom itu. Kelak kalau sudah hati kita bersih, hati kita jernih, pikiran kita juga bersih, kita sudah mengurangi berprasangka buruk kepada orang, kita sudah mengurangi kesalahan-kesalahan kepada orang, kita sudah melakukan segalanya untuk bisa membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan pikiran, dan berusaha untuk menjaga kebersihan itu, maka insya Allah keimanan kita pada Allah akan meningkat, dan insya Allah Allah akan menurunkan atau memberikan cahaya ilahinya kepada kita. Jadi sebenarnya cahaya ini fungsinya adalah agar jiwa manusia itu senantiasa sambung pada Allah Ta'ala. Kalau misalkan dengan cahaya ini kemudian kita bisa melihat sesuatu yang di luar nalar, itu sebenarnya adalah bonus. Dan sekaligus itu merupakan ujian. Karena sebenarnya kita diuji dengan itu. Apakah dengan memiliki kemampuan itu kita merasa puas, kita merasa cukup, atau seperti apa? Kalau kita merasa puas, maka kepuasan itu sumbernya dari nafsu. Sedangkan nafsu biasanya gemar mengotori hati yang sudah suci. Maka terkadang ketika diparingi sebuah karomah, beliaunya lebih memilih untuk menutupinya atau tidak mengumbarnya, merahasiakannya. Agar apa? Demi menjaga kebersihan hati. Jadi esensi dari cahaya itu adalah wahyu, meski ia tidak disebut sebagai wahyu. Nah, proses pemberian atau proses turunnya cahaya ilahi inilah disebut dengan wahyu. Artinya yang bertugas untuk mengantarkan cahaya ini adalah malaikat Jibril. Kita masuk pada halaman berikutnya. Ini ada sebuah kisah diamnya Khalifah Utsman saat duduk di atas mimbar. Kami bacakan kisahnya. Ketika pertama kali Utsman radhiyallahu an menjadi khalifah, beliau segera menaiki mimbar, sementara orang-orang menunggu apa yang akan beliau katakan. Sang khalifah terdiam dan tidak berkata apa-apa. Beliau hanya memandangi kerumunan orang-orang yang datang. Tiba-tiba mereka yang hadir dihinggapi oleh rasa takut dan tidak kuasa untuk beranjak pergi. Namun pada peristiwa besar itu, seakan-akan ada ratusan wejangan dan khotbah yang meresap ke dalam jiwa mereka. Berbagai hikmah tergenggam, beragam rahasia yang sebelumnya tidak diketahui tersingkap. Hingga waktu usai, khalifah terus memandangi mereka tanpa terucap sepatah kata pun. Sebelum meninggalkan mimbar, beliau berkata, "Kalian lebih butuh pada pemimpin yang banyak bekerja daripada pemimpin yang banyak bicara." Apa yang dikatakannya benar. Bila yang dikehendaki dari sebuah ucapan adalah hikmah, petuah, dan pembinaan moral, maka tanpa berkata apapun, semua itu bisa diperoleh berkali-kali lipat dari yang diperoleh dengan ucapan. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Utsman itu adalah untuk mengomentari dirinya sendiri. Selama berada di atas mimbar, beliau tidak melakukan sesuatu pekerjaan apapun yang bisa dilihat. Beliau tidak sholat, tidak berhaji, tidak bersedekah. Beliau tidak menyebut nama Allah dan tidak pula berpidato, hanya diam. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa amal perbuatan tidak hanya dibatasi oleh bentuk luarnya saja. Perbuatan lahiriah itu hanyalah simbol dari pelaku amal
yang sebenarnya, yaitu roh. Baik, dari kisah ini kita bisa ambil hikmah. Yang pertama adalah saat hati dan pikiran terbuka, manusia bisa memperoleh hidayah walau hanya terdiam saja. Jadi masyarakat pada zaman itu, masyarakat pada zaman tersebut, umat Kanjeng Nabi pada zaman itu belum ditinggalkan terlalu lama oleh Kanjeng Nabi, sehingga masih banyak warga di saat itu yang hatinya terbuka dan pikirannya terbuka. Sehingga ketika Khalifah Utsman bin Affan naik mimbar, ketika beliau terpilih menjadi khalifah selanjutnya, di atas mimbar beliau tidak mengatakan sepatah apapun. Jadi beliau hanya terdiam saja. Tapi masyarakat yang hati dan pikirannya sudah terbuka, mereka merasakan mendapatkan ratusan bahkan ribuan wejangan dari diamnya Kanjeng Sayyidina Utsman. Jadi orang yang hati dan pikirannya terbuka bisa memperoleh atau bisa mempelajari apapun saja dari apa yang ada di sekitarnya. Baik itu sesuatu yang kita anggap luar biasa maupun sesuatu yang kita anggap sepertinya biasa saja. Karena dengan pikiran dan hati yang terbuka, kita merasa bahwa kita ini memang tidak tahu apa-apa, sehingga Allah Ta'ala memberikan cahayanya, memberikan hidayahnya masuk ke dalam hati dan pikiran kita yang sudah terbuka. Sebaliknya, kalau hati kita tertutup oleh banyak dosa dan pikiran kita tertutup oleh keangkuhan dan kesombongan, maka sampai kapanpun hidayah itu tidak akan pernah masuk. Mana Allah menyindir, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi mereka tuli, mereka buta, mereka bisu, dan mereka tidak bisa menemukan jalan keluar dari ketersesatannya sendiri. Jadi hendaknya kita merasa bahwa kita ini butuh tentang ilmu, kita butuh belajar, kita bukan merasa bisa, justru kita merasa tidak bisa, kita merasa tidak tahu. Sehingga yang ada adalah kita senantiasa terus-menerus belajar. Nah, orang yang mampu seperti ini kelak adalah orang yang sangat berbobot pola berpikirnya dan orang yang sangat peka perasaannya. Karena apa? Karena orang seperti ini mampu memperoleh banyak hikmah, memperoleh banyak pelajaran walau dari benda-benda di sekitarnya. Jadi melihat pohon yang terkena angin mempelajari sesuatu, melihat buah yang jatuh mempelajari sesuatu, melihat apapun saja di sekitarnya, orang ini mampu untuk bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh alam semesta. Yang kedua, kita lebih butuh pemimpin yang banyak bekerja daripada banyak bicara. Dinamakan leader itu berarti orang yang mampu untuk menunjukkan atau menuntun orang sampai pada tujuannya. Jadi leader itu adalah kemampuan untuk menuntun, kemampuan untuk mengayomi. Ya, menuntun dan mengayomi merupakan sebuah pekerjaan. Tidak bisa orang itu menuntun seseorang hanya dengan kata-kata saja. Jadi menuntun itu adalah kita bergerak. Nah, yang pertama kita harus tahu jalannya terlebih dahulu. Bagaimana bisa kita menuntun seseorang sedangkan kita tidak tahu jalannya dulu? Sehingga kita harus tahu dulu bagaimana caranya, kita harus tahu dulu kemana arahnya, dan kita tahu kapan waktunya dan segalanya. Sehingga ketika kita punya ilmunya, maka kita bisa menuntun orang untuk bisa sampai ke tempat yang mereka tuju. Itulah yang disebut dengan pemimpin. Maka pemimpin itu sebenarnya adalah orang yang bergerak, orang yang bekerja, bukan hanya dia yang banyak bicara saja dan kurang bekerja. Yang ketiga, perbuatan lahiriah adalah hasil dari perilaku ruh manusia. Jadi semua yang kita lihat perilaku manusia yang tampak di hadapan mata kita itu merupakan hasil, merupakan bayangan, merupakan pantulan dari perilaku ruhnya mereka. Perilaku jiwanya orang itu. Bagaimana jiwanya orang itu tergambar dari bagaimana orang itu berperilaku. Tingkah lakunya, gestur tubuhnya, sorot matanya.
kemudian tutur katanya, cara berpakaiannya, itu semua merupakan hasil pantulan dari bagaimana kondisi jiwanya. Terkadang ada orang yang dia ingin menyamar, artinya ingin tampak buruk di hadapan orang. Jadi terkadang hatinya sebenarnya bersih, tapi dia ingin menutupinya, dan kemudian akhirnya beliaunya menampakkan bahwa dirinya ini sebenarnya orang buruk, sehingga berpakaian compang-camping, berpakaian kayak preman. Tapi itu semua kalau kita amati, sorot mata dan pancaran wajah tidak bisa menipu. Artinya seburuk apapun pakaiannya, kita melihat wajahnya itu kita merasa nyaman. Berarti orang ini memiliki hati yang jernih, memiliki pikiran yang bersih. Karena apa? Karena perilaku manusia merupakan pantulan atau merupakan gambaran dari perilaku jiwanya sendiri. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa menambah kemesraan kita pada Sang Pencipta dan kekasihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.